Shalom semuanya, puji Tuhan kita bersyukur meskipun di berbeda tempat, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk turun ke atas kita. Kita bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai nanti Bang Berto langsung doa pembukaan maksud saya langsung worshipnya ya. Nah, setelah itu nanti Pak Sab langsung doa untuk renungan. Baru setelah itu langsungkan renungan. Habis itu mungkin bisa diserahkan ke saya untuk nanti kembali untuk kita doa syafaat. Nah, mungkin sebelum doa syafaat kita akan nyanyi lagi Bang Berto ya. Siapin aja. Kemudian nanti di penghujung sebelum doa berkat kita akan menyanyi juga ya. Bang Berto siap ya? Itu saja saya pikir ya. Mari kita akan mulai. Saya akan tutup mic. Dan kemudian Bang Berto silakan untuk memimpin kita. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam. Puji nama Tuhan kita bisa ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini atas anugerah-Mu. Kami bisa ada meskipun dalam keadaan di tempat kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu akan menembus dalam setiap keadaan kami saat ini, dan kami percaya Roh-Mu hadir di dalam setiap hati kami yang akan menjamah di setiap tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap bersekutu, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Biar miring gimana sih? Mari kita angkat satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku. Mari sekali lagi dari awal katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, semua karena Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, selama-lamanya. Sebab begitu besar kasih-Mu yang kami arti hidupku. Selamanya ku mau menyembah, selamanya ku mau bawa yang terbaik di hadapan-Mu. Oh,
Kami memberi hidup kami kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Oh Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami gak akan takut Tuhan, kami gak gentar, sebab Engkau bersamaku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesusku, Yesus kekuatan di hidupku. Mari biar lagu ini menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesusku, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh Kau Yesus kekuatan dalam hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih
Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat Tuhan. Tuhan sampai Tuhan malam hari ini Engkau masih berkesempatan Tuhan kami berfellowship Tuhan. Lalu ini ya Tuhan, telah kita rapi siap kami yang mengikuti Zoom ini Tuhan. Kami boleh mengerti tiap firman yang ditebarkan Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biar hamba-Mu boleh ini sesuai kehendak Tuhan. Tapi setiap kami mendengarkan, kami boleh belajar, bahkan boleh menghidupi setiap firman yang disaringkan ya Salahkan kami dan layakan kami malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Maaf Pak Sab, suaranya agak kecil. Mungkin pakai langsung handphonenya aja Pak, kalau enggak. Atau Bapak mendekat aja enggak apa-apa. Dari handphone istri. Salam saudaraku semua yang dikasihi Tuhan malam hari ini. Renungan kita pada malam hari ini oleh Bapak Gembala kita diberi judul Beriman Pasti Bisa. Pendahuluan, apapun pasti ada rasa khawatir meskipun itu kegiatan rohani, tapi bagi orang yang percaya ada takut, harus ada iman. Dalam kurung bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan pembacaan harian GBI S56. Kita baca dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Renungan pada malam hari ini, ayat ini mengajarkan kepada kita satu sikap iman yang sangat penting, yaitu memandang kepada Tuhan senantiasa, bukan hanya saat keadaan mudah, tetapi juga ketika kita sedang merencanakan sesuatu yang besar dan penuh tantangan. Pemazmur berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya Tuhan menjadi pusat perhatian, pusat pengharapan, dan pusat keputusan hidupnya. Dalam setiap langkah, Tuhan tidak dikesampingkan, tetapi diutamakan. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap rencana pelayanan, termasuk rencana ibadah padang umum, harus dimulai dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan manusia semata. Selanjutnya dikatakan, karena Ia berdiri sebelah kananku. Dalam budaya Alkitab, sebelah kanan melambangkan kekuatan, perlindungan, dan pertolongan. Tuhan tidak jauh, tidak pasif, tetapi hadir, dekat, menyertai, dan siap menopang umatnya. Ini memberi kita keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita dalam setiap proses persiapan dan pelaksanaan pelayanannya. Jadi kalau kita lihat di Mazmur ini, kalau kita membaca mengikuti bacaan harian GBI, itu di perikopnya itu bahagia orang saleh gitu ya. Di mana di situ Daud menyerahkannya kepada Tuhan, di situ berisi bahwa bahagia orang saleh, orang yang memandang Tuhan itu dikatakan bahwa orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang ada di tanah ini kalau di ayat yang ketiga itu, jadi Daud menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan, bahwasanya
dia bersama umat Israel, ia sangat memandang Tuhan, meletakkan Tuhan itu pada sisi kanannya. Meletakkan apapun yang dirancangkan, apapun yang direncanakan, apapun yang diprogramkan oleh Daud pada masa bangsa Israel tersebut, selalu diserahkannya dahulu kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan Daud itu ya berhasil gitu. Karena dia menempatkan Tuhan itu di sebelah kanan Daud itu sendiri. Maka di ayat sebelumnya, di ayat sebelum ayat yang ke-8 juga Daud kan menceritakan bahwa maka tambah bersedihlah, tambah bertangis-tangislah orang yang tidak meletakkan Tuhan, orang yang tidak meletakkan Tuhan terhadap dia, atau orang yang menyembah Tuhan lain, Allah lain. Maka orang itu 100% tidak akan berhasil karena tidak menempatkan Tuhan pada dirinya. Berikutnya, akibatnya adalah satu janji iman, aku tidak goyah. Nah, ketika kita benar-benar meletakkan Tuhan pada posisi yang tepat pada kehidupan kita, kita itu punya prinsip iman yang di luar bayangan orang lain, yang sepertinya orang lain itu nggak mungkin itu bisa, nggak mungkin itu bisa terlaksana. Tetapi kita punya iman ketika kita benar-benar meletakkan sesuatu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan berkata dengan iman, aku tidak akan goyah. Nah, bukan berarti ketika kita mengatakan aku tidak akan goyah itu tidak akan ada tantangan di depan, tidak ada hambatan atau kekhawatiran di depan. Selalu ada tantangan, selalu ada hambatan, tetapi itulah kekuatan Tuhan dan topangan Tuhan menyertai selalu untuk kita. Karena tadi yang dari awal katakan, karena dalam aku senantiasa memandang kepada Tuhan, artinya Tuhan menjadi pusat perhatian, pusat pengharapan, dan pusat keputusan kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa aku senantiasa memandang Tuhan, berarti ya itu, Tuhanlah menjadi pusat perhatian kita, Tuhanlah menjadi pusat pengharapan kita, dan Tuhanlah menjadi pusat keputusan hidup kita. Tuhan dalam setiap langkah Tuhan tidak dikesampingkan, tetapi Tuhan diutamakan. Makanya apapun ketika tantangan itu datang, hambatan itu ada, bahkan kekhawatiran secara daging, secara manusia itu ada, tetap Tuhan yang menjadi fokus utama kita. Pandangan kita tetap terfokus kepada Tuhan, keputusan kita tetap terfokus kepada Tuhan. Maka sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan, tantangan, hambatan, kerikil atau bahkan batu sebesar gunung yang menghalangi kita, ketika Tuhan bersama kita, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tetapi ketika Tuhan menjadi fokus dan sandaran kita, hati kita tetap teguh. Ini tadi ketika Tuhan menjadi satu-satunya fokus kita dalam menjalankan aktivitas, program segala macamnya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, maka hati kita tetap teguh. Aku tidak akan goyah. Ya. Karena Tuhanlah penolong, Tuhanlah yang memberi kekuatan, bahkan Tuhan yang menopang setiap jalan kita, memberi kekuatan bagi kita. Rencana boleh diuji, situasi bisa berubah, namun iman tidak pernah runtuh. Jadi apapun yang kita lakukan, mungkin ada kegagalan, mungkin ada ketidakberhasilan, tetapi Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik. Dalam kegagalan itu atau dalam ketidakberhasilan itu, ada sesuatu yang Tuhan mau dari kita. Ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Hati kita yang harus dibersihkan, atau program kita yang harus lebih berfokus lagi kepada muliakan nama Tuhan, atau kegiatan tingkah laku, pola pikir, apapun, perkataan mulut, perbuatan kita, semua mungkin Tuhan mau ubahkan dari kita.
Nah, maka dari itu melalui doa malam ini kita diingatkan untuk menyerahkan seluruh rencana ke dalam tangan Tuhan. Daud dalam melakukan segala rencana-rencana dalam kepemimpinannya dalam kerajaan Israel, Daud tidak pernah sedikit pun tidak menyerahkannya, memfokuskannya kepada Tuhan. Selalu apapun yang Daud lakukan, selalu apa yang direncanakan oleh Daud, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka tindakan Tuhanlah yang berbuat, dan kekuatan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai Daud ketika merancangkan dan memprogramkan umatnya di dalam Israel tersebut. Mari kita belajar untuk terus memandang kepadanya, percaya bahwa Ia menyertai dan yakin bahwa selama Tuhan ada di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah. Bapak, Ibu, saudaraku semua, kita harus tetap mengingat bahwa mukjizat-mukjizat Tuhan itu selalu nyata, mukjizat Tuhan itu selalu indah dalam kegiatan-kegiatan gereja kita. Bahkan sesuatu yang besar pernah terjadi dalam gereja kita, hal-hal program selanjutnya itu terlihat seperti biasa saja. Sebenarnya tantangan-tantangan setelah gereja kita GBIS 56 itu terjadi, Tuhan Yesus benar-benar izinkan gereja itu ada. Program selanjutnya itu sepertinya sesuatu hal yang kecil buat Tuhan. Karena sesuatu yang besar sudah Tuhan lakukan dalam gereja kita. Apalagi sesuatu hal-hal yang kecil seperti kebaktian padang, Natal, apa segala macam. Itu buat Tuhan itu kecil, Bapak Ibu Saudaraku. Maka dengan iman dan percaya, aku tidak akan goyah. Aku tetap percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Mari kita belajar untuk terus memandang kepadanya, percaya bahwa Ia menyertai dan yakin bahwa selama Tuhan ada di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Demikianlah renungan malam hari ini. Biarlah kita boleh merenungkannya dan boleh mengimaninya. Senantiasa kita kuat, apapun program yang kita lakukan, kita tetap bergandengan tangan, kita tetap satu hati, satu visi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada hamba-Nya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Sab. Luar biasa kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang membuat kita percaya diri adalah karena Tuhan sudah memberikan sebuah kesaksian dalam gereja kita sejak awal dalam segala kegiatan. Yang penting intinya kita berdoa, beriman, kemudian kita bersatu padu, kemudian kerjasama dengan satu tim, dan kemudian kita memohon berkat Tuhan, semuanya terlaksana. Jadi betul kata Pak Asap tadi, apapun program yang akan kita selenggarakan itu, di belakang kita itu sudah banyak kita saksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu tetap percaya, beriman, melalui beberapa orang yang sudah kasih support dengan membayar full, itu adalah satu benih iman, peneguhan. Itu adalah nanti akan berkembang lebih lanjut lagi, dan saya percaya akan berhasil dengan baik. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Setelah itu nanti, setelah saya berdoa, nanti Bang Berto akan nyanyikan satu lagu saja. Kemudian Bu Marta silahkan untuk mendoakan jemaat dan juga ibadah padang kita. Singkat-singkat aja ya Bu Marta ya. Yang penting semuanya teratasi dengan baik. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau besar, dan apa yang Kau janjikan itu terjadi atas gereja kami Tuhan. Kami percaya meskipun kami relatif disebut sebagai gereja yang kecil, tetapi kami memiliki Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk banyak pergumulan yang ada di depan kami. Kami percaya membuat kami semakin bergantung bersama Tuhan.
kami bisa bayangkan ketika semuanya sudah beres, semuanya sudah ada, mungkin kami tidak banyak berdoa seperti hari-hari ini Tuhan. Kami percaya dan beriman dengan persekutuan ini Tuhan, dengan doa-doa yang kami lakukan, dan informasi yang sudah kami berikan kepada jemaat, supaya itu menjadi pemicu dan juga pemacu untuk kami terus bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami beriman, oleh sebab itu kami berdoa Tuhan. Kami berdoa oleh karena kami beriman dan percaya Tuhan. Berkati Pak Sab, berkati kami semuanya, supaya renungan ini menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami terima firman Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, amin. Mari Bang Berto. Mari kita angkat satu pujian, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Serukan nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan masih bisa kami bersekutu Tuhan baik melalui online ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akan bawa doa-doa kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat kami GBS 56 Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, biarlah Tuhan kiranya tangan-Mu menjamah seluruh tubuhnya Tuhan agar menjadi sembuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengusahakan untuk rezekinya Tuhan, kiranya yang berkati apa yang diusahakan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah padang Tuhan yang akan kami laksanakan Tuhan tanggal 14 Mei Tuhan di Kinasi Tuhan, kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, ibadah padang ini bisa terlaksana oleh anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkatilah Tuhan pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan, agar bisa mereka mengkontribusikannya untuk ibadah padang ini Tuhan. Berikan juga cuaca Tuhan di sana yang terbaik Tuhan. Apapun ibadah, kegiatan Tuhan, game juga Tuhan kami serahkan semuanya. Seluruh panitia juga Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Satukan hati kami Tuhan, saling bergandengan tangan Tuhan. Di mana ada kesatuan hati Tuhan, berkat Allah tercurah Tuhan di setiap kegiatan kami Tuhan. Karena kami sudah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kegiatan kami selama di GBIS 56 Tuhan. Selanjutnya Tuhan kami serahkan seluruh kegiatan kami Tuhan. Hamba-Mu Pak Gembala sidang kami juga Tuhan yang akan berangkat besok Tuhan. Sidang MB Tuhan kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Baik berangkat dan pulangnya Tuhan, tetap Engkau menjagai Tuhan. Melindunginya Tuhan. Baik dalam sidang MB juga Tuhan, berikan hikmat marifat kepada Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, agar dari sana dia bisa memberikan berkat bagi jemaat-jemaatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan informasi sebelum kami tutup, Tuhan berkati kami.
Kami percaya doa membawa damai, doa membawa kami tenang, doa membawa damai sejahtera. Karena kami beriman dan percaya, kami sudah serahkan kepada Yang Maha Tahu, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bisa, dan Maha Segala-Galanya Tuhan. Kami percaya dan beriman dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman sekalian sudah ikut dalam Zoom ini. Saya informasikan kami sudah ada di puncak ya, Bu Marta. Iya. Tadi kami berusaha untuk lebih dulu dan kami tidak menggunakan tol tadi, keluar Bogor, keluar Ciawi, kemudian langsung. Dan puji Tuhan tidak macet. Dan kami sudah sampai di tempat ini tadi jam siang lah begitu. Dan kemudian sebelum check-in kami sudah bisa masuk. Ya puji Tuhan, kalau di sini agak redup. Tetapi saya lihat sih wajah saya masih terlihat dengan baik ya. Puji Tuhan. Nah kemarin itu saudara sekalian sebelum kami siap-siap packing-packing itu kan kami sibuk dengan mengurusi tukang yang sedang bekerja. Terima kasih kepada Amel dan juga Bu Ika juga yang sempat memantau juga. Dan saya berharap hari ini sudah selesai semuanya karena awalnya cuma pra-remaja itu, akhirnya istriku ngobrol dengan tukangnya kemudian sampai kepada di atas sekolah minggu. Kalau di Bu Herma kan tahu ya, plafon di atas sekolah minggu itu kan kurang bagus gitu loh, ada bocor-bocor. Dan puji Tuhan dapat tukang yang cekatan, meskipun sudah tidak muda lagi, tetapi dia cukup berani juga naik ke atas itu sampai ganti-ganti yang bocor itu. Kita doakan supaya nggak bocor-bocor lagi. Karena kalau udah hujan deras di sekitar pojokan sekolah minggu itu, air itu tumpah ke tangga. Nah itu yang sangat saya jagain ya. Ya puji Tuhan ya, Bu Leni yang sudah memberikan informasi tukang ini. Dan pada saat sedang begitu, tiba-tiba Bibi Nora telepon ke saya pakai nomor yang pernah dihack itu. Puji Tuhan, untungnya sudah pulih itu. Kemudian Pak Gem bisa datang nggak ke Bakti Yuda begitu. Wah gimana Bi? Ya akhirnya memang harus kami datang, kemudian memang nunggu istri lagi cuci mobil dan sebagainya. Saya minta kepada ibu tersebut, gini ceritanya, ibu tersebut itu punya suami yang sudah 7 tahun itu memang menderita sakit. Awal mula itu ibu ini sebenarnya curiga, ini bukan jemaat kita ya. Ibu ini curiga, ini kayaknya ginjalnya ini. Tetapi dokter nggak ngomong begitu. Nah, karena nggak ngomong begitu, makanya yang diatasi bukan ginjalnya gitu loh. Nah, setelah terakhir itu, dia didiagnosa itu ginjalnya sudah stadium akhir. Stadium 5. Nah, jadi ibu ini akhirnya telepon ke saya juga, dia cerita, Pak Pendeta sesungguhnya bukan apa ya, saya ini kan, Bapak ini kan memang komplikasi ya, ada paru-paru, ada macam-macam lah begitu. Dia berpikir kalau misalnya minta di HD di Bakti Yuda itu, minta di HD, terus kemudian konsultasi ke kami juga bagaimana ya Pak ya. Maksudnya ini komplikasi, beda dengan Pak Beni. Komplikasi jadi nggak terlalu berani. Maaf kata kalau misalnya entar sudah di HD kemudian tetap juga diambil Tuhan ya kasihan begitu loh. Nah ibu ini minta saya, kami datang, akhirnya kami datang juga. Tapi sebelum itu saya bilang ke ibu ini, Bu, kami agak lama karena nunggu istri nyuci mobil. Saya doa by phone dulu ya. Oh silahkan Pak, akhirnya saya doakan di situ lewat telepon. Kemudian beberapa saat istriku datang, kemudian saya ke Bakti Yuda. Nah di situ kita ngobrol, saya doakan juga. Nah puji Tuhannya si bapak ini, kata istrinya itu, dia itu mantan hakim di MA, di Mahkamah Agung, ya. Jadi dia cukup pandai juga dan jujur. Dan kemudian kata istrinya dia nggak sembarangan pendeta gitu, bisa. Saya kan tanya, sempat mau dipanggil pendeta siapa, nggak mau Pak. Dia nolak
Nah, untuk apa saya panggil pendeta yang dianya nolak gitu loh. Terus kemudian ketika kami datang, akhirnya saya ngobrol panjang, memang dia ngomongnya agak agak ngelantur begitu karena mungkin ya pokoknya cerita masa lalu lah pekerjaan dia itu. Nah, kalau kata istrinya ya memang ini agak jelimur gitu loh, nggak fokus gitu loh. Nah, akhirnya istrinya bilang begini, waktu kami sudah pulang itu, Pak, ya puji Tuhan, si bapak itu menanggapinya baik. Bagaimana suamiku melihat bapak tadi, pendeta tadi, oh bagus dia. Nah, akhirnya istrinya, wah, jadi berarti bapak ini memang terima keadaan kami berdua itu, karena kami ngobrol, nah begitu. Nah, mulanya si ibu ini minta supaya saya perjamuan kudus di situ. Supaya kalau memang sebelum memang betul-betul Tuhan panggil, dia sempat mengalami perjamuan kudus karena dia latar belakang Tiberias katanya begitu ya. Tetapi sudah selama 7 tahun nggak bergereja karena ngurusin bapaknya ini, suaminya maksud saya. Dan cerita panjang lebar lah begitu. Nah, akhirnya tolong bantu doa saja karena saya bilang saya bisa perjamuan kudus, membawa minyak urapan nanti pada saat di rumah. Rumahnya di Mampang, dekat jalan raya itu Pak Sab. Jadi sebelum masuk Siun, sekitar situlah, dari situ ya. Saya bilang, Bapak pulang kapan? Ya, sampai Kamis lah kira-kira. Ya udah kalau begitu Jumat takutnya Bapak capek, Sabtu lah kami terbuka untuk Bapak hadir. Akhirnya nanti doakan kami pada hari Sabtu nanti akan hadir di situ. Ini keluarga Nias Bapak Ibu sekalian, jadi biarlah kami berdua dulu yang datang. Mungkin Bibi Nora nanti datang juga, mungkin di situ ya. Begitu kira-kira ya. Jadi doakan saja Bapak Ibu sekalian, memang kita kita itu nggak menginjil yang sampai door to door begitu. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan tuh kasih yang seperti ini. Dan akhirnya saya angkat apresiasi kepada Bibi Nora ini ya, yang akhirnya begitu-begitu juga. Nah, kalau tentang Bibi Nora itu memang Bapak Ibu ini sudah sampai di Bakti Yuda lebih dulu. Akhirnya telepon beliau ini, panggilnya Butarigan. Butarigan, datanglah ke Bakti Yuda. Nah, akhirnya Bibi ini datang naik angkot kalau nggak salah ya. Akhirnya nyampe, kemudian pesennya ibu ini, Bu Tarigan carikan pendeta lah yang bisa mendoakan dengan cepat begitu loh. Karena dia pikir kan nggak mudah untuk memanggil pendeta dengan cepat. Nah, Bibi langsung bilang, ya udah pendeta aku aja, itu baik orangnya. Nah begitu. Nah akhirnya makanya Bibi telepon ke saya dan akhirnya begitulah ya. Jadi ini adalah kekuasaan Tuhan lah ya. Terima kasih untuk dukungan saudara sekalian. Dan untuk pengumuman Bapak Ibu saudara sekalian, untuk hari Jumat nanti kita datang ke WBI. Terus kemudian pada hari Sabtu nanti PRBI ada acara, dan katanya memang Rumah Rohani juga akan mengadakan acara khusus. Dan kemudian panggil Ecak Sumantri itu. Dan saya sudah kasih Bang Berto ya sama Bang Oto untuk berbicara dengan si Kel ini ya. Ya itu saja. Nah kita doakan untuk ibadah raya minggu depan dengan Pak Untung yang akan berbicara. Dan kemudian ibadah anak kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kembali saya ucapkan selamat Pak Po buat anaknya Ike dan Apit yang sudah diresmikan pada hari Sabtu kemarin. Tuhan memberkati kita sekalian. Itu saja saya sampaikan ya Pak Po ya. Pak Po ini sudah diitemin jadi muda lagi Pak Po. Itu saja ya. Silakan Bang Beto untuk menutup satu pujian. Dan kemudian nanti saya akan doa berkat. Silakan Bang Beto.
kasih Tuhan, kami mendoakan untuk Bu Hermawati yang sudah ikut, Bu Ika juga, Bu Leni, kemudian Ibu Maria Soleha, Ibu Marta yang sudah berdoa syafaat, Ibu Gina yang sudah memberikan handphonenya untuk suara, kemudian Ibu Sarah, kemudian Pak Sab juga yang sudah membawakan renungan. Tuhan memberkati kalian semuanya, dan saya mendoakan untuk kekasih kami yang akan kami kunjungi di Mampang nanti. Tuhan akan berkati, Tuhan bekerja luar biasa. Kami memohon, tetapi pada akhirnya terserah Tuhan yang terbaik buat Bapak ini, karena sudah komplikasi dan sebagainya. Kami hanya berserah kepada Tuhan saja. Sesuai dengan permintaan pihak istri, kami serahkan semuanya dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Padang yang sudah direncanakan, dan kami percaya pada tanggal 14 Mei itu menjadi milik Tuhan. Tempat kinasi itu disucikan, dikuduskan menjadi tempat yang kudus, dan apapun yang kami persiapkan melalui pribadi, keluarga-keluarga, dan juga para donatur yang berbelas kasih untuk membantu, Tuhan akan memberkati semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita sekalian. Malam hari ini kita bisa istirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan kiranya berkat untuk kesembuhan terjadi, berkat keuangan yang baik, ekonomi yang baik, dan juga berkat untuk pelindungan atas keluar masukmu, dan juga pelindungan atas rumahmu, atas tempat usahamu, dan juga masa depan anak-anak kita, untuk jodoh keturunan diberkati oleh Tuhan, dan juga untuk pendidikan anak-anak kita bisa naik, lulus, dan juga bisa kuliah dengan baik. Dan siapapun yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kasih jalan keluar. Dan kiranya berkat Tuhan limpah atasmu. Yang melayani hari ini, Bang Berto sudah melayani worship, Bu Marta sudah berdoa syafaat, Pak Sab yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kami yang mendukung dalam program doa ini ada dalam berkat dan juga anugerah Tuhan. Malam hari Tuhan, biarkan kami bisa istirahat dengan baik, dan hambamu besok berdua akan mengikuti sidang MD sampai pada 2 hari ke depan. Tuhan akan berkati kami, dan perjalanan kami pulang nanti ada dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak kami yang kami tinggalkan ada dalam berkat dan juga kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan akhirnya Tuhan, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat yang kudus, berkat yang membuat engkau damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Bapak, Ibu, Saudara malam hari ini sampai Tuhan datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Shalom, Pagem, Bugem, Shalom, semuanya. shalom semuanya. Sampai ketemu ya nanti di WBI dan di PRBI nanti ya. Saya tutup ya, Bapak Ibu ya. Malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam-malam. Mana nih?